Pada bulan April tahun 1955, dunia menyaksikan peristiwa bersejarah yang mengguncang tatanan geopolitik global. Di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, sebuah konferensi besar digelar mempertemukan negara-negara dari dua benua, Asia dan Afrika. Konferensi ini tidak hanya menjadi simbol kebangkitan negara-negara yang baru merdeka, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Inilah kisah tentang Konferensi Asia Afrika 1955. Setelah Perang Dunia II, banyak negara di Asia dan Afrika mulai memperoleh kemerdekaan dari penjajahan. Namun, kebanyakan dari mereka masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi asing, ketimpangan ekonomi, dan konflik ideologi akibat Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dalam situasi ini, muncul kesadaran bahwa negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Gagasan untuk mengadakan konferensi ini berawal dari pertemuan di Colombo, Sri Lanka, tahun 1954, yang dihadiri oleh 5 pemimpin negara: Indonesia, India, Pakistan, Burma, Myanmar, dan Sri Lanka. Kelima negara ini dikenal sebagai The Colombo Powers yang kemudian berinisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak negara dari Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Sebanyak 29 negara dari Asia dan Afrika menghadiri pertemuan ini. Para pemimpin dunia seperti Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Zhou Enlai dari Tiongkok, dan Muhammad Ali Bogra dari Pakistan turut serta dalam konferensi ini. Sambutan warga Bandung terhadap Konferensi Asia Afrika 1955 sangat luar biasa. Mereka menyambut para delegasi dengan antusias dan penuh kebanggaan. Ribuan warga berjejer di sepanjang jalan, melambaikan tangan, dan mengibarkan bendera untuk menyambut tamu-tamu dari berbagai negara. Selain itu, masyarakat Bandung juga berperan aktif dalam mendukung kelancaran konferensi, baik sebagai relawan, penyedia layanan akomodasi, maupun pengamanan non-formal. Banyak pemilik rumah dan hotel dengan sukarela menampung para delegasi, mengingat jumlah peserta yang sangat besar. Atmosfer kota saat itu dipenuhi dengan semangat persaudaraan dan solidaritas. Para pedagang, mahasiswa, serta masyarakat umum ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya yang diselenggarakan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Kehangatan sambutan ini semakin menegaskan Bandung sebagai simbol perdamaian dan persatuan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kedatangan Presiden Soekarno dalam acara ini disambut dengan penuh semangat oleh warga Bandung. Ribuan orang memadati jalan-jalan utama, melambaikan tangan, dan mengibarkan bendera sebagai bentuk kebanggaan dan dukungan mereka terhadap peristiwa bersejarah ini. Kehadiran Soekarno sebagai pemimpin tuan rumah menjadi sorotan utama, dan masyarakat Bandung
turut serta dalam berbagai acara yang mendukung kelancaran konferensi. Presiden Soekarno membuka konferensi dengan pidato berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born, yang menyerukan persatuan dan kebangkitan negara-negara berkembang. Konferensi ini membahas berbagai isu penting, seperti kolonialisme, rasialisme, kerjasama ekonomi, dan hubungan internasional. Salah satu hasil utama dari konferensi ini adalah prinsip-prinsip yang dikenal sebagai Dasasila Bandung. Dasasila Bandung adalah 10 prinsip yang disepakati dalam konferensi Asia Afrika 1955 sebagai pedoman dalam hubungan internasional yang adil dan damai. Berikut isi dari Dasasila Bandung. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia, serta tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri-sendiri maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus salah satu negara besar, serta tidak menekan negara lain. 7. Tidak melakukan agresi atau ancaman terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, arbitrase, atau cara lain yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan prinsip kesetaraan. Dan yang ke-10, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Dasasila Bandung menjadi dasar bagi banyak kebijakan luar negeri, negara-negara berkembang, dan melahirkan gerakan non-blok pada ke-1961. Dasasila Bandung menjadi landasan bagi hubungan internasional yang lebih adil dan setara. Prinsip-prinsip ini juga menjadi inspirasi bagi negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Gerakan ini bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara berkembang di tengah ketegangan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain dampak politik, Konferensi Asia Afrika juga membawa dampak sosial dan budaya. Bandung menjadi simbol solidaritas dunia ketiga, dan persatuan negara-negara Asia dan Afrika semakin diperkuat melalui berbagai kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Konferensi Asia Afrika 1955 adalah tonggak sejarah yang membuktikan bahwa negara-negara berkembang mampu bersatu dan menentukan arah masa depan mereka sendiri melalui semangat solidaritas, kerjasama, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Konferensi ini menginspirasi gerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia dan menjadi landasan bagi hubungan internasional yang lebih adil. Kini, lebih dari 6 dekade kemudian, semangat Bandung tetap hidup dan terus menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa untuk memperjuangkan perdamaian, kesetaraan, dan keadilan di kancah global. Kota Bandung tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga simbol kebangkitan dan persatuan dunia ketiga.